Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hari Darmawan dan rekan saya Khalifah Fitri Anissa. Kami akan menganalisis korupsi Bansos COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Indonesia, yaitu Bapak Juliari P. Batubara. Berikut kami tampilkan video mengenai kasus tersebut. Menteri Sosial Nonaktif Juliari Batubara selesai menjalani pemeriksaan di KPK pada Minggu sore pasca menyerahkan diri pada pukul 2 dini hari. Juliari ditahan di rutan KPK cabang Pomdan Jaya Guntur. Sementara tersangka lainnya yaitu pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Keduanya ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Telah melakukan serangkaian pemeriksaan, maka pada hari ini kami ingin menyampaikan informasi tersebut khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPB, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan AW, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam perkara, saya garis bawahi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Setelah penyidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Atas nama pertama JPB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK cabang Pomdan Jaya Guntur. Kedua, AW ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2019, yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, mantan Menteri Sosial Indonesia, Juliari P. Batubara, menyampaikan sekiranya pemberantasan korupsi harus dimulai dari mental masing-masing orang. Jadi, mau sebagus apapun sistem, seketat apapun sistem, kalau mentalnya sudah bobrok, akan tetap saja korupsi. Juliari menyebut korupsi juga bisa terjadi akibat keserakahan. Orang-orang yang tak pernah merasa cukup akan terdorong untuk melakukan perbuatan tercela itu. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada hari Minggu 6 Desember 2020. Juliari P. Batubara ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek sebesar 17 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kasus dugaan rasuah yang diduga dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan 4 orang lainnya terkait bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Perkara itu diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Dampak dari korupsi ini berakibat 1. Menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Yang kedua, menghambat terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai warga negara, termasuk hak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, layanan administrasi, pemerintah, dan lainnya. Yang ketiga adalah meningkatkan tingkat kemiskinan, dan yang terakhir menghilangkan rasa percaya kepada pejabat pemerintah. Gagasan pemecahan isu. Pada bagian analisis penyebab ini, kami mencoba menganalisis masalah dengan menggunakan fishbone diagram. Kami membagi masalah ini menjadi 4 faktor, yaitu faktor individu,
aspek organisasi, aspek ekonomi dan politis, serta sikap masyarakat. Pada faktor individu, penyebabnya berasal dari sifat tabah, moral yang lemah menghadapi godaan, dan gaya hidup konsumtif. Aspek organisasi dari keteladanan pimpinan, kultur organisasi, kurang memadai sistem akuntabilitas organisasi, kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan. Aspek ekonomi dan politis berasal dari pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, keinginan meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang terakhir, aspek sikap masyarakat berasal dari masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan, kurang menyadari dirinya terlibat dalam korupsi, serta pandangan bahwa korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Selanjutnya, kami akan kaitkan korupsi bansos ini dengan nilai-nilai dasar Aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas. Pada indikator kepemimpinan, dapat dilihat bahwa perilaku Bapak Juliari P. Batubara tidak mencerminkan sikap seorang ASN, apalagi seorang pemimpin, yaitu seorang mantan Menteri Sosial Indonesia, yang mana jabatannya sangat terpandang dan menjadi tauladan bagi anggota-anggotanya. Selanjutnya, dari praktik kecurangan atau fraud, beliau memotong dana bansos untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, dari integritas dan tanggung jawab, beliau tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai kasus korupsi yang berlaku. Dan yang terakhir, dari transparansi dan pelaporan, beliau tidak memberi kejelasan dan transparansi prosedur untuk penyaluran bansos serta tidak ada pelaporan pertanggungjawaban. Kedua adalah nasionalisme. Kasus ini telah menyalahi nilai nasionalisme di mana dari indikator takwa, cinta tanah air, dan adil seperti satu, tidak menerapkan nilai ketuhanan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan dan melanggar sumpah jabatan. Yang kedua, tidak memiliki kecintaan terhadap rakyat Indonesia karena telah mengambil hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, tidak memiliki keadilan dalam memberikan hak-hak masyarakat. Yang ketiga adalah etika publik. Indikator etika publik yang dilanggar adalah tidak jujur, tidak terbuka, tidak bertanggung jawab, dan tidak adil. Seperti Bapak Juliari dengan jelas melakukan penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan tanggung jawab, dan konflik kepentingan. Selanjutnya, pada nilai komitmen mutu, kasus ini menyalahi indikator efektivitas, efisiensi, dan juga mutu. Penyaluran yang tidak efektif dan efisien menyebabkan buruknya mutu. Dan yang terakhir adalah nilai anti korupsi. Tindakan yang dilakukan Bapak Juliari P. Batubara sudah sangat menyalahi dari nilai anti korupsi dari segala indikator, yaitu jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Seperti berbohong kepada publik mengenai bansos yang diberikan, tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya, tidak peduli kepada masyarakat yang membutuhkan bansos tersebut, dan tidak sederhana karena ingin memperkaya dirinya sendiri. Untuk mencegah terjadinya tindak korupsi lainnya di masa yang akan datang, maka rekomendasi solusi atau penyelesaian yang dapat kami usulkan dari seorang CPNS adalah dengan membangun sikap anti korupsi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur. Menghindari perilaku korupsi, contohnya tidak membayar uang lebih ketika mengurus dokumen administrasi seperti KTP, kartu sehat, tidak membeli SIM, dan sebagainya. Kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dalam hal-hal yang kecil. Contohnya, tertib lalu lintas, kebiasaan mengantri, tidak buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga. Dan yang terakhir, berperan aktif dengan melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Contohnya, diperas oleh petugas, menerima pemberian atau hadiah dari orang yang tidak dikenal, atau diduga memiliki konflik kepentingan. Sekiranya itu saja dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.